Kita sering menganggap hubungan sebagai bagian dari rutinitas sehari-hari, jarang berhenti untuk merenungkan dampaknya yang mendalam pada kesejahteraan kita. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa kualitas hubungan Anda bisa menjadi faktor terpenting dalam pencarian hidup bahagia dan bermakna? Hari ini, kita akan mendalami kebijaksanaan Stoikisme, sebuah filsafat kuno yang mengajarkan kita tentang ketahanan dan kedamaian di tengah tantangan, sekaligus pentingnya mengelilingi diri dengan orang-orang yang benar-benar menghormati dan memperkaya hidup kita. Stoikisme bukan hanya tentang menghadapi kesulitan, tetapi juga mengenali apa yang benar-benar bermanfaat bagi ketenangan batin dan perkembangan moral kita. Dalam video ini, kita akan membahas 12 tanda jelas yang mungkin menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk mengevaluasi ulang hubungan tertentu, bahkan mungkin sampai memutuskan hubungan sepenuhnya. Ini bukan hanya soal menghindari pengaruh negatif, tetapi juga secara aktif memilih jalan yang selaras dengan kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan moderasi. Mari kita bersama-sama mengungkap wawasan ini, memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada kedamaian pribadi dan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa artinya menjalani hidup yang baik menurut Stoikisme. Apakah Anda ingin membangun hubungan yang lebih sehat atau menemukan keberanian untuk mengambil keputusan sulit? Diskusi ini akan memberikan alat dan perspektif yang diperlukan untuk mengubah pendekatan Anda terhadap hubungan antar manusia. Mari kita memulai perjalanan ini bersama-sama. Belajar bagaimana memutuskan hubungan dengan bijak dan melindungi aset paling berharga kita, kedamaian pikiran. Jika Anda menghargai apa yang kami lakukan di sini, dukungan terbaik yang bisa Anda berikan secara gratis adalah dengan menekan tombol subscribe. Juga, jangan lewatkan bagian manapun dari video ini agar Anda dapat menangkap esensi penuh dari diskusi ini. Kurangnya rasa hormat. Rasa hormat adalah elemen dasar dalam hubungan sehat. Itu menjadi fondasi dari semua interaksi yang kita bangun. Dalam Stoikisme, rasa hormat sangat terkait dengan kebajikan keadilan yang menyerukan untuk memperlakukan orang lain dengan adil dan bermartabat. Ketika rasa hormat tidak ada, ini bukan hanya pelanggaran etika antar manusia, tetapi juga prinsip-prinsip Stoikisme. Bayangkan jika Anda terus-menerus diperlakukan tanpa sopan santun yang Anda berikan kepada orang lain. Ini seperti melihat martabat Anda terkikis sedikit demi sedikit. Pelanggaran yang berulang terhadap martabat seseorang bukan hanya sesuatu yang tidak menyenangkan, tetapi juga tanda bahwa hubungan tersebut tidak selaras dengan tujuan Stoikisme untuk menjalani kehidupan yang berbudi luhur. Stoikisme mengajarkan bahwa setiap interaksi adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebijaksanaan dan keadilan. Ketika seseorang berulang kali memperlakukan Anda dengan tidak hormat, mereka tidak hanya merusak kesejahteraan Anda, tetapi juga menghambat kemampuan Anda untuk hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Ketika kita menghadapi ketidakpedulian seperti ini, baik dalam kata-kata, tindakan, atau bahkan pengabaian, itu adalah tanda jelas bahwa ada sesuatu yang salah secara mendasar. Stoikisme tidak menyarankan kita untuk bereaksi dengan kemarahan atau dendam, respon alami, tetapi tidak membantu. Sebaliknya, Stoikisme membimbing kita untuk menanggapinya dengan akal sehat, penilaian yang jernih, dan ketenangan emosional. Memahami kurangnya rasa hormat seperti adanya adalah langkah penting, bukan untuk menyalahkan atau merasa pahit, tetapi untuk memahami dampak tindakan orang lain pada jalan kita
menuju kehidupan yang baik. Dari sini, kita bisa memutuskan dengan tenang dan rasional apakah hubungan tersebut masih layak untuk dipertahankan. Mengenali dan menangani kurangnya rasa hormat bukan hanya langkah reaktif, tetapi juga tindakan proaktif untuk melindungi kedamaian mental dan integritas moral Anda. Ini tentang membuat pilihan yang selaras dengan nilai-nilai stoikisme. Tidak menerima kurang dari yang Anda layak dapatkan, dan jika perlu, mengambil langkah untuk menjaga prinsip keadilan dan martabat dalam hidup Anda. Dampak negatif pada kesehatan mental. Ketika berbicara tentang kesehatan mental, pengaruh orang-orang di sekitar kita bisa sangat mendalam dan meresap. Stoikisme mengajarkan pentingnya menjaga ketenangan batin, yaitu keadaan yang tenang dan tidak terganggu. Ini bukan tentang menekan emosi, tetapi memahami dan mengelolanya dengan baik, terutama ketika dipengaruhi oleh orang lain. Jika Anda sering merasa cemas, tertekan, atau stres karena pengaruh seseorang dalam hidup Anda, itu adalah tanda jelas bahwa hubungan tersebut mungkin lebih banyak membawa kerugian daripada manfaat. Stoikisme tidak hanya mendorong kita untuk bertahan dalam kesulitan, tetapi juga untuk membangun lingkungan yang mendukung kesejahteraan kita. Hubungan yang terus-menerus menguras energi emosional Anda atau membuat Anda merasa tertekan dapat menghambat kemampuan Anda untuk menjalani hidup yang tenang dan bermakna. Para Stoik percaya bahwa kesejahteraan kita sangat bergantung pada keadaan batin kita, bukan pada keadaan eksternal. Namun, mereka juga mengakui bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi ketenangan batin dari pengaruh yang merusak. Seneca, salah satu pemikir Stoik paling terkenal, sering membahas pentingnya bergaul dengan orang-orang yang menginspirasi dan mengangkat kita, serta menjauhkan diri dari mereka yang membawa energi negatif ke dalam hidup kita. Merefleksikan dampak sebuah hubungan terhadap kesehatan mental Anda bukan hanya tentang mengenali emosi negatif, tetapi juga tentang mengambil tindakan untuk memastikan bahwa Anda tidak terjebak oleh emosi tersebut. Ini mungkin berarti menetapkan batasan atau bahkan menjaga jarak dari mereka yang terus-menerus mengganggu kedamaian pikiran Anda. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya mencoba melarikan diri dari ketidaknyamanan, tetapi juga secara aktif memilih jalan yang selaras dengan kebajikan Stoik. Anda mengejar kehidupan yang ditandai dengan rasionalitas, ketahanan emosional, dan yang terpenting, kedamaian. Ketika suatu hubungan secara konsisten merusak kesehatan mental Anda, ini adalah sinyal untuk mengevaluasi ulang dan mungkin mengatur ulang hubungan sosial Anda. Ini bukan kegagalan untuk bertahan, tetapi keputusan strategis untuk menciptakan kehidupan yang lebih sehat dan lebih harmonis, yang merupakan tujuan utama praktik Stoikisme. Ketidaksesuaian nilai inti. Nilai inti dan keyakinan kita adalah seperti kompas yang memandu kita melalui kompleksitas hidup, membantu kita membuat keputusan yang sesuai dengan siapa kita dan apa yang kita yakini. Ketika prinsip-prinsip mendasar ini secara konsisten bertentangan dengan seseorang yang dekat dengan kita, hal ini dapat menyebabkan konflik internal yang signifikan. Stoikisme menekankan pentingnya harmoni dan integritas pribadi, membuat ketidaksesuaian semacam ini menjadi masalah serius. Para Stoik mengajarkan bahwa kedamaian batin berasal dari menjalani kehidupan yang berbudi luhur sesuai dengan prinsip-prinsip rasional. Ketika seseorang yang dekat dengan kita hidup dengan seperangkat nilai yang bertentangan dengan milik kita, ini mengganggu kemampuan kita untuk mempertahankan kedamaian ini.
Sebagai contoh, jika kejujuran adalah nilai inti Anda, tetapi orang yang dekat dengan Anda seringkali tidak jujur, perbedaan mendasar ini dapat menciptakan sumber ketegangan dan ketidaknyamanan yang terus-menerus. Seiring waktu, konflik ini dapat merusak rasa saling percaya dan rasa hormat yang penting untuk setiap hubungan sehat. Lebih dalam lagi, stoikisme mendorong kita untuk merenungkan hubungan kita dan memastikan bahwa hubungan tersebut mendukung pertumbuhan moral dan pribadi kita. Marcus Aurelius sering menulis tentang pentingnya mengelilingi diri dengan orang-orang yang mewujudkan kebajikan yang kita cita-citakan. Ketika nilai-nilai inti kita tidak selaras dengan orang-orang di sekitar kita, hal ini dapat menghambat kemampuan kita untuk berkembang sebagai seorang stoik. Mengatasi ketidaksesuaian nilai membutuhkan pemeriksaan hubungan yang cermat. Ini mungkin memerlukan diskusi terbuka dan jujur, di mana kedua belah pihak dapat mengungkapkan nilai-nilai mereka dan menjajaki apakah ada pemahaman bersama atau kompromi yang mungkin dilakukan. Namun, jika perbedaan tersebut terlalu besar, mungkin diperlukan untuk mempertimbangkan kembali peran hubungan itu dalam hidup Anda. Ini bukan tentang menilai orang lain sebagai salah, tetapi lebih kepada mengenali bahwa tidak semua hubungan mendukung tujuan yang lebih tinggi dari perkembangan pribadi dan etis Anda. Mengenali dan menangani ketidaksesuaian nilai sangat penting, bukan hanya untuk menjaga harmoni internal, tetapi juga untuk memastikan bahwa hubungan kita mendukung perjalanan kita menuju kehidupan yang berbudi luhur dan memuaskan. Keselarasan ini adalah inti dari tujuan stoik untuk mencapai ketenangan dan pada akhirnya kebahagiaan. Hubungan yang menguras energi. Dalam setiap hubungan yang sehat, pertukaran energi seharusnya saling menghidupkan, bukan menguras. Ketika interaksi dengan seseorang secara konsisten membuat Anda merasa lelah, ini adalah indikator signifikan bahwa dinamika hubungan tersebut mungkin tidak selaras dengan prinsip stoikisme yang menghargai pemeliharaan diri melalui hidup yang rasional dan harmonis. Stoikisme mengajarkan pentingnya menjaga energi internal kita dan menggunakannya dengan bijaksana. Para filsuf stoik seperti Seneca dan Marcus Aurelius menekankan nilai memiliki hubungan yang mendukung dan saling menguntungkan, bukan hubungan yang terus-menerus menguras cadangan emosional atau fisik kita. Merasa terkuras setelah berinteraksi dengan seseorang bukan hanya ketidaknyamanan kecil, itu adalah pengurasan mendalam pada sumber daya yang Anda butuhkan untuk menjalani kehidupan yang baik dan produktif menurut prinsip-prinsip stoik. Kelelahan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kelelahan emosional, rasa takut terhadap interaksi berikutnya, atau bahkan kelelahan fisik. Gejala-gejala ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut memakan lebih banyak energi daripada yang diberikannya, sesuatu yang oleh para stoik dianggap tidak berkelanjutan dan tidak bijaksana. Menurut stoikisme, setiap hubungan seharusnya berkontribusi pada kesejahteraan Anda dan membantu Anda berkembang menjadi individu yang lebih baik dan berbudi luhur. Mengambil tindakan dalam situasi ini membutuhkan evaluasi mendalam tentang apa yang menyebabkan hubungan tersebut menguras energi Anda. Apakah karena kurangnya dukungan timbal balik, interaksi yang sepihak, atau mungkin negativitas atau tuntutan konstan dari pihak lain? Mengidentifikasi akar masalah adalah langkah pertama dalam memutuskan bagaimana mengatasinya. Ini bisa berarti komunikasi jujur tentang perasaan Anda, menetapkan batasan yang lebih tegas, atau dalam beberapa kasus, jika hubungan tersebut terbukti tidak dapat diperbaiki,
mempertimbangkan untuk menjaga jarak demi menjaga kedamaian dan kesejahteraan Anda. Mengelola interaksi yang melelahkan bukan hanya tentang menghilangkan negativitas dari hidup Anda, tetapi juga menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih mendukung, memperkaya, dan bermakna yang selaras dengan cita-cita stoik tentang saling menghormati dan pertumbuhan pribadi. Setiap hubungan harus meningkatkan hidup Anda, bukan menguranginya, memungkinkan Anda untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif kepada orang-orang di sekitar Anda. Manipulasi dalam hubungan. Dalam filosofi stoikisme, keaslian dan kejelasan adalah kebajikan yang paling penting. Kedua nilai ini memungkinkan kita hidup selaras dengan diri sejati kita dan dunia di sekitar kita. Namun, manipulasi bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip ini. Manipulasi mendistorsi kenyataan, membentuknya sedemikian rupa sehingga menguntungkan si manipulator dengan merugikan orang yang dimanipulasi. Distorsi ini dapat mengaburkan penilaian Anda, membuat Anda mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan terbaik Anda, dan menjauhkan Anda dari cita-cita stoik untuk hidup secara rasional dan berbudi luhur. Manipulasi dalam hubungan seringkali melibatkan taktik psikologis yang halus dan sulit dideteksi. Ini bisa berupa kebohongan yang terang-terangan atau metode yang lebih terselubung seperti rasa bersalah yang ditanamkan atau gaslighting, di mana kenyataan Anda diputarbalikkan dan ingatan atau persepsi Anda dipertanyakan. Bagi para stoik, ini adalah masalah serius. Stoikisme mengajarkan pentingnya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, tanpa gangguan dari distorsi eksternal. Ketika seseorang memanipulasi Anda, mereka memaksakan kehendak mereka dan mengganggu kemampuan Anda untuk membuat penilaian yang rasional berdasarkan persepsi yang benar. Menghadapi manipulasi membutuhkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip stoik. Mencari kebenaran, hidup dengan integritas, dan mempertahankan otonomi Anda. Ini mungkin melibatkan menetapkan batasan yang jelas dengan si manipulator atau menjadi lebih waspada terhadap tanda-tanda perilaku manipulatif. Mengatasi manipulasi juga melibatkan praktik refleksi stoik, yaitu memeriksa sifat hubungan dan respons Anda terhadapnya. Proses ini dapat membantu Anda memahami apakah hubungan tersebut dapat diselamatkan melalui komunikasi yang jujur dan komitmen bersama untuk berubah, atau jika lebih bijaksana, untuk menjaga jarak. Dalam stoikisme, menjaga integritas moral dan kedamaian batin seringkali memerlukan keputusan sulit namun perlu, terutama ketika harus melindungi diri dari pengaruh yang merugikan. Membebaskan diri dari hubungan manipulatif bukan hanya tentang melarikan diri dari pengaruh negatif, tetapi juga menyelaraskan diri dengan tujuan stoik untuk hidup yang jujur dan autentik. Penyelarasan ini memungkinkan pemikiran yang lebih jernih, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan rasa damai yang lebih mendalam. Semua elemen ini adalah inti dari cara hidup stoik. Ketidakpercayaan dalam hubungan. Kepercayaan bukan hanya salah satu komponen dalam hubungan, itu adalah fondasi utama yang menjadi dasar dari semua koneksi yang bermakna. Dalam konteks stoikisme, kepercayaan selaras dengan kebajikan keadilan yang menekankan kejujuran, keadilan, dan dapat diandalkan, kualitas yang esensial bagi hubungan yang mendalam dan penuh arti. Tanpa kepercayaan, hubungan menjadi tidak stabil, penuh dengan keraguan dan rasa tidak aman yang menghambat kedekatan dan koneksi sejati. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dapat diandalkan dan jujur.
bukan hanya karena itu adalah kualitas berbudi luhur, tetapi karena itu menciptakan lingkungan di mana kepercayaan dapat berkembang. Ketika kepercayaan tidak ada dalam suatu hubungan, biasanya ini terjadi karena nilai-nilai stoik seperti transparansi dan kejujuran tidak dipertahankan. Ketidakhadiran ini dapat memunculkan emosi dan perilaku negatif. Kecurigaan menggantikan keterbukaan, rasa takut mengalahkan harapan, dan bukannya maju bersama, individu cenderung berjaga-jaga terhadap kemungkinan pengkhianatan. Mengatasi kurangnya kepercayaan memerlukan kembali ke prinsip-prinsip stoik. Ini melibatkan refleksi diri yang jujur dan dialog terbuka. Apakah tindakan saya turut menyebabkan kurangnya kepercayaan ini? Apakah saya telah bersikap setransparan dan dapat diandalkan seperti yang saya bisa? Stoikisme mendorong kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini secara langsung, menganjurkan integritas dan keterus-terangan sebagai jalan menuju pemulihan kepercayaan. Jika masalah kepercayaan berasal dari pihak lain, seorang stoik mungkin mendekati situasi dengan empati dan pemahaman, namun tetap tegas dalam menetapkan batasan yang diperlukan. Ini bisa berarti memulai percakapan yang sulit untuk mengungkap akar masalah kepercayaan atau mengambil tindakan tegas jika masalah tersebut ternyata tidak dapat diatasi. Dalam beberapa kasus, menjaga kedamaian batin dan kesesuaian dengan kebajikan stoik mungkin memerlukan menjaga jarak dari hubungan di mana kepercayaan tidak dapat dipulihkan. Kepercayaan sangat penting, tidak hanya untuk kesehatan dan keberlanjutan hubungan, tetapi juga untuk praktik stoikisme yang menghargai ketenangan yang berasal dari mengetahui bahwa Anda berada dalam hubungan yang dapat diandalkan dan aman. Ketika kepercayaan tidak ada, itu adalah sinyal jelas untuk mengevaluasi ulang dan mungkin mengkalibrasi ulang dinamika hubungan tersebut sesuai dengan cita-cita stoik. Proses ini bukan hanya tentang membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, tetapi juga tentang tetap setia pada diri sendiri dan komitmen filosofis Anda. Adanya bentuk penyalahgunaan. Stoikisme dengan tegas mengutuk segala bentuk penyalahgunaan, baik itu fisik, emosional, maupun verbal. Tindakan-tindakan semacam ini bertentangan dengan komitmen stoik terhadap penghormatan yang melekat pada martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama. Penyalahgunaan dalam bentuk apapun merusak esensi dari hidup yang berbudi luhur dan bermakna. Dalam pandangan stoikisme, bertahan dalam penyalahgunaan bukanlah tuntutan moral. Sebaliknya, para stoik menganjurkan pelestarian harga diri dan kesejahteraan pribadi sebagai prioritas utama. Marcus Aurelius menekankan pentingnya menjaga benteng batin kita, sebuah wilayah internal di mana prinsip dan ketenangan kita tetap utuh meskipun menghadapi kesulitan atau ketidakadilan, termasuk bentuk-bentuk penyalahgunaan. Benteng batin ini mencerminkan kemampuan kita untuk tetap teguh pada nilai-nilai kita dan melindungi kedamaian mental kita. Mengakui dan menghadapi bentuk penyalahgunaan apapun adalah langkah penting, tidak hanya demi keselamatan pribadi, tetapi juga untuk menjaga kesehatan mental dan martabat kita. Pendekatan stoik dalam menghadapi penyalahgunaan adalah dengan segera menciptakan jarak dari sumber penyalahgunaan. Ini bukan tentang membalas dendam atau memelihara emosi negatif, melainkan membuat keputusan rasional untuk menjauhkan diri dari situasi yang merusak prinsip stoik. Proses menjauhkan diri dari penyalahgunaan juga selaras dengan praktik stoik tentang perawatan diri, yang penting untuk mencapai kehidupan yang berbudi luhur. Ini melibatkan tindakan proaktif untuk melindungi kesejahteraan diri sendiri,
memastikan bahwa lingkungan dan hubungan yang kita jalin memberikan kontribusi positif terhadap tujuan moral dan filosofis kita. Jika Anda menghadapi situasi di mana Anda menjadi korban penyalahgunaan, penting untuk mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri Anda dan mencari bantuan jika diperlukan. Stoikisme tidak hanya mengajarkan ketahanan dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga pentingnya bertindak bijak dan berani dalam menghadapi perlakuan salah, selalu dengan tujuan melindungi martabat dan kesejahteraan Anda. Keputusan untuk meninggalkan hubungan yang penuh penyalahgunaan bukan hanya tindakan perlindungan diri, tetapi juga pernyataan bahwa Anda menghargai prinsip-prinsip stoik, seperti keadilan, keberanian, dan kehidupan yang bermartabat. Dengan melakukan ini, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga membuka jalan menuju kehidupan yang lebih harmonis dan berbudi luhur. Kurangnya pertumbuhan atau dukungan dalam hubungan. Dalam stoikisme, pertumbuhan pribadi dan moral bukan hanya dianjurkan, tetapi menjadi inti dari ajaran filsafat ini tentang menjalani kehidupan yang baik. Para Stoik percaya bahwa hidup adalah kesempatan berkelanjutan untuk belajar dan berkembang, menekankan pentingnya saling mendukung dalam perjalanan menuju kebajikan dan kebijaksanaan. Ketika sebuah hubungan kekurangan pertumbuhan atau dukungan bersama, hal itu langsung bertentangan dengan cita-cita Stoik. Hubungan semacam itu dapat memperlambat atau bahkan menghentikan perkembangan pribadi Anda. Para filsuf Stoik seperti Seneca dan Epictetus sering berbicara tentang konsep sinergia atau kerja sama timbal balik yang menekankan peran hubungan dalam pendidikan moral dan peningkatan diri. Sebuah hubungan ideal harus menjadi pertukaran yang saling menguntungkan, di mana kedua belah pihak saling mendorong dan mendukung untuk menjadi manusia yang lebih baik. Dukungan ini bukan hanya tentang memberikan semangat di masa sulit, tetapi juga secara aktif berkontribusi terhadap pertumbuhan masing-masing melalui umpan balik yang jujur, pengalaman bersama, dan dorongan untuk tetap setia pada prinsip-prinsip hidup. Ketika Anda menemukan diri Anda dalam hubungan di mana tidak ada pertumbuhan atau dukungan yang dirasakan, itu bisa terasa seperti terjebak di tempat, sementara dunia terus bergerak maju. Stagnasi ini dapat muncul sebagai perasaan tidak puas, keyakinan bahwa potensi Anda sedang terhambat, atau rasa hampa bahwa hubungan tersebut tidak memenuhi apa yang seharusnya. Dalam praktik Stoik, skenario seperti ini membutuhkan introspeksi dan tindakan. Anda perlu mengevaluasi penyebab stagnasi tersebut dan menanganinya secara langsung. Ini bisa melibatkan percakapan terbuka dan jujur tentang kebutuhan dan harapan Anda, menetapkan tujuan bersama untuk hubungan, atau dalam beberapa kasus, mengakui bahwa hubungan itu mungkin tidak lagi mendukung perkembangan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa terkadang tindakan yang paling berani dan masuk akal adalah menjauh dari hubungan yang tidak lagi melayani tujuan hidup Anda yang lebih tinggi. Setiap hubungan seharusnya menjadi kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan dan membantu satu sama lain bergerak menuju kebijaksanaan dan kebahagiaan. Hubungan yang gagal memberikan dukungan atau memfasilitasi pertumbuhan tidak hanya netral dalam hidup Anda, tetapi bisa menjadi penghambat yang perlu dievaluasi ulang. Dengan mengenali dan menangani kurangnya pertumbuhan dan dukungan, Anda tidak hanya mencari kepuasan pribadi, tetapi juga menyelaraskan hubungan Anda dengan nilai-nilai fundamental dan mengejar kehidupan stoik yang berkembang. Perilaku egois yang persisten.
Dalam filosofi Stoikisme, hubungan dipandang sebagai arena utama untuk mempraktikkan kebajikan seperti kemurahan hati, keadilan, dan timbal balik. Sebuah hubungan ideal adalah jalan dua arah, sebuah dinamika yang seimbang antara memberi dan menerima. Perilaku egois yang terus-menerus dalam hubungan bertentangan dengan etika Stoik yang menekankan pentingnya manfaat dan dukungan timbal balik. Ketidakseimbangan ini tidak hanya merusak integritas hubungan tetapi juga menghambat perkembangan pribadi dan moral yang merupakan inti dari Stoikisme. Ketika salah satu pihak terus-menerus memprioritaskan kebutuhan dan keinginannya sendiri di atas orang lain, hal ini merusak keseimbangan yang diperlukan untuk kemitraan yang sehat. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan terletak pada keseimbangan dan pengendalian diri, dan dalam hubungan, ini berarti setiap individu memperhatikan kesejahteraan pihak lain setara dengan miliknya. Hubungan yang diwarnai oleh perilaku egois yang persisten menciptakan ruang bagi rasa kesal dan ketidakpuasan, yang lambat laun dapat mengikis kepercayaan dan kasih sayang. Dalam jangka panjang, hubungan semacam itu menjadi semakin tidak stabil, bertentangan dengan prinsip-prinsip Stoik tentang saling menghormati dan dukungan. Menghadapi perilaku egois memerlukan refleksi dan komunikasi yang jujur. Praktik Stoik akan mendorong Anda untuk menyampaikan keprihatinan Anda dengan tenang dan jelas, dengan fokus pada dampak perilaku tersebut, bukan menyalahkan. Ini adalah langkah untuk memulai dialog yang bertujuan mengembalikan keseimbangan dan mendorong semangat kemurahan hati dalam hubungan. Namun, Stoikisme juga mengakui pentingnya menghormati diri sendiri dan kemandirian pribadi. Jika upaya untuk memulihkan keseimbangan tidak membuahkan hasil, Stoikisme menasihati kebijaksanaan untuk mengenali kapan suatu situasi berada di luar kendali Anda. Dalam kasus seperti itu, menjaga jarak dari hubungan yang pada dasarnya tidak berbudi luhur mungkin merupakan tindakan yang paling masuk akal. Bagi para Stoik, setiap hubungan adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan. Hubungan yang dicemari oleh perilaku egois yang terus-menerus bukan hanya tantangan pribadi, tetapi juga tantangan filosofis. Ini adalah hambatan untuk menjalani kehidupan yang baik, yang ditentukan oleh rasa saling menghormati, dukungan dan pertumbuhan bersama. Dengan mengenali dan menangani tantangan ini, Anda tidak hanya memastikan kebahagiaan pribadi, tetapi juga tetap setia pada cara hidup Stoik yang bermoral dan etis. Pola komunikasi yang merusak. Dalam Stoikisme, rasionalitas dan kebijaksanaan tidak hanya mencakup tindakan, tetapi juga bagaimana seseorang berkomunikasi. Komunikasi dalam hubungan seharusnya jujur, konstruktif, dan mendukung, selaras dengan gagasan Stoik bahwa kata-kata kita harus mencerminkan kebajikan kita. Melalui komunikasi, kita dapat membangun hubungan yang kuat atau sebaliknya menghancurkannya. Pola komunikasi yang negatif, seperti kritik yang terus-menerus, sarkasme, atau merendahkan, dapat merusak pilar hubungan yang sehat, rasa hormat, dan pemahaman. Ketika komunikasi menjadi destruktif secara konsisten, itu tidak hanya menyakitkan dalam jangka pendek, tetapi juga secara fundamental mengubah cara individu melihat satu sama lain, mengikis kepercayaan dan kasih sayang seiring waktu. Pendekatan Stoik terhadap masalah ini melibatkan pemeriksaan yang cermat, tidak hanya terhadap isi komunikasi, tetapi juga cara penyampaiannya. Stoikisme mengajarkan kita untuk mengendalikan reaksi kita dan memilih kata-kata dengan bijaksana, memastikan bahwa mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebaikan. Ini berarti berusaha keras untuk membawa unsur positif dalam percakapan, mendengarkan secara aktif,
dan ketika terjadi perselisihan, mengatasinya dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik, bukan memenangkan argumen atau merendahkan pihak lain. Mengatasi pola komunikasi yang merusak membutuhkan upaya yang disengaja. Ini mungkin melibatkan menetapkan tujuan tertentu untuk bagaimana Anda berbicara dan merespons dalam percakapan, berlatih mendengarkan dengan penuh perhatian, atau bahkan mencari bantuan eksternal seperti konseling untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Praktik refleksi stoik juga sangat penting di sini. Ini melibatkan penilaian rutin terhadap kebiasaan komunikasi Anda sendiri dan mempertimbangkan apakah kebiasaan tersebut sesuai dengan tujuan etis dan filosofis Anda. Jika upaya untuk memperbaiki pola komunikasi tidak menghasilkan perubahan positif, stoikisme juga mengakui pentingnya melindungi kesejahteraan Anda. Dalam kasus di mana komunikasi negatif terus-menerus dan merusak, menjaga jarak mungkin diperlukan untuk mempertahankan ketenangan pikiran dan integritas pribadi Anda. Keputusan ini yang dipandu oleh kebijaksanaan stoik bukanlah keputusan yang diambil dengan ringan, tetapi dilihat sebagai langkah penting menuju kehidupan berbudi luhur yang tidak dibayangi oleh konflik yang terus-menerus. Melalui ini, Anda dapat tetap setia pada nilai-nilai Anda dan melanjutkan perjalanan Anda menuju kehidupan yang damai dan bermakna. Mengabaikan kebutuhan dan batasan pribadi. Dalam stoikisme, menghormati kebutuhan dan batasan pribadi adalah hal yang esensial untuk menjaga rasa hormat terhadap diri sendiri dan harmoni dalam hubungan. Ketika seseorang secara konsisten mengabaikan atau meremehkan aspek-aspek ini, hal tersebut menciptakan ketidakseimbangan yang signifikan, membuka jalan bagi rasa tidak hormat dan ketidakpuasan untuk tumbuh. Filsafat stoik menganjurkan komunikasi yang jelas dan rasa saling menghormati sebagai pilar hubungan yang sehat. Ketika kebutuhan Anda diabaikan, baik itu melalui tindakan yang melewati batas, keputusan sepihak yang memengaruhi Anda, atau kegagalan untuk mengakui perasaan dan preferensi Anda, ini menunjukkan bahwa kesejahteraan Anda bukanlah prioritas dalam hubungan tersebut. Perilaku semacam ini tidak hanya merusak kepercayaan dan kesetaraan dalam hubungan, tetapi juga mengikis rasa harga diri dan kemandirian individu, dua aspek yang oleh stoikisme dianggap penting untuk dilindungi. Menghadapi situasi seperti ini dimulai dengan pengakuan dan penguatan kebutuhan serta batasan Anda sendiri. Dalam pandangan stoik, ini bukanlah bentuk egoisme, tetapi perawatan diri, memastikan bahwa Anda tidak mengorbankan kesejahteraan moral dan emosional Anda demi mempertahankan perdamaian semu. Langkah berikutnya adalah mengomunikasikan kebutuhan Anda secara jelas dan tegas kepada orang lain. Dialog ini tidak harus bersifat konfrontatif, tetapi dapat menjadi kesempatan untuk mendidik pihak lain tentang kebutuhan Anda dan mengapa hal itu penting untuk hubungan yang sehat. Namun, jika setelah diskusi kebutuhan Anda tetap diabaikan, stoikisme mendorong kita untuk mempertimbangkan kembali peran hubungan tersebut dalam hidup kita. Filosofi ini mengajarkan pentingnya mengelilingi diri dengan orang-orang yang memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan kita. Jika sebuah hubungan secara konsisten gagal memenuhi kriteria ini dan lebih banyak menciptakan kekacauan daripada kedamaian, mungkin bijaksana untuk menjaga jarak. Langkah ini bukanlah tindakan agresi atau pengabaian, tetapi keputusan yang terukur untuk memprioritaskan kesejahteraan pribadi dan integritas moral, dua prinsip utama dalam kehidupan stoik. Sementara stoikisme menghargai hubungan sosial dan mendorong ketahanan dalam menghadapi kesulitan,
Filosofi ini juga menekankan pentingnya hidup yang selaras dengan prinsip-prinsip Anda. Sebuah hubungan yang secara mendasar mengabaikan kebutuhan individu kemungkinan tidak sejalan dengan cita-cita Stoik untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan berbudi luhur. Kurangnya akuntabilitas yang timbal balik. Dalam hubungan apapun, akuntabilitas bersama bukan hanya hal yang diinginkan, tetapi juga sangat penting. Stoikisme mengajarkan bahwa bertanggung jawab atas tindakan kita adalah kebajikan mendasar. Akuntabilitas ini membangun kepercayaan dan rasa hormat, dua elemen yang sangat penting untuk hubungan yang kuat dan bertahan lama. Ketika akuntabilitas hilang, ini dapat menyebabkan kerusakan pada pilar-pilar penting tersebut, menciptakan kesalahpahaman yang terus-menerus, dan mengikis kepercayaan yang menjadi dasar dari semua interaksi sehat. Dalam praktik Stoik, setiap individu didorong untuk merefleksikan tindakannya dan bertanggung jawab atas konsekuensi yang dihasilkan. Ini termasuk mengakui jika tindakan kita berdampak negatif pada orang lain dan mengambil langkah untuk memperbaikinya. Ketidakhadiran akuntabilitas dalam suatu hubungan dapat menciptakan dinamika yang tidak seimbang, di mana salah satu atau kedua pihak merasa tidak dihargai atau tidak didengar. Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan pandangan Stoik bahwa hubungan harus menjadi sumber dukungan dan pertumbuhan bersama, membantu individu lebih selaras dengan kebajikan mereka. Mengatasi kurangnya akuntabilitas memerlukan komunikasi terbuka dan jujur. Hal ini melibatkan diskusi tentang harapan masing-masing pihak dan menyepakati apa arti akuntabilitas dalam hubungan tersebut. Ini mungkin berarti menetapkan standar perilaku tertentu, membahas konsekuensi dari tindakan, dan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan kedua pihak merasa didukung dan dihormati. Namun jika upaya untuk membangun akuntabilitas bersama tidak menghasilkan perubahan yang berarti, Stoikisme menyarankan kita untuk mengevaluasi kelayakan hubungan tersebut. Filosofi ini tidak menganjurkan kita untuk bertahan dalam situasi yang merugikan tanpa batas waktu. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan untuk mencari dan mempertahankan hubungan yang mendukung pertumbuhan moral dan pribadi. Menciptakan lingkungan di mana akuntabilitas bersama dihargai bukan hanya tentang menjaga harmoni, tetapi juga tentang secara aktif mengembangkan hubungan yang selaras dengan nilai-nilai Stoik, keadilan, kebijaksanaan, dan keberanian. Hubungan yang terus-menerus gagal menunjukkan kualitas-kualitas ini mungkin tidak sesuai dengan jalur Stoik menuju kehidupan yang terpenuhi dan berbudi luhur. Dengan mengenali dan menangani kurangnya akuntabilitas, Anda tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, tetapi juga tetap setia pada prinsip-prinsip Anda dan perjalanan filosofi Anda menuju kehidupan yang bermakna. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan memahami tanda-tanda penting yang dapat membantu kita mengevaluasi hubungan dalam hidup kita. Seperti yang diajarkan Stoikisme, kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang bertahan dalam kesulitan, tetapi juga tentang membuat keputusan yang selaras dengan kebajikan dan nilai-nilai kita. Mengidentifikasi dan menangani hubungan yang merugikan bukanlah tanda kelemahan, melainkan langkah keberanian untuk melindungi kedamaian batin dan martabat kita. Dengan setiap tindakan yang kita ambil, kita mendekatkan diri pada kehidupan yang lebih harmonis, berbudi luhur, dan penuh makna. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan atau membantu Anda dalam perjalanan hidup Anda, jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar. Kami senang mendengar pandangan Anda.
Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Hingga jumpa di video berikutnya, tetaplah bijaksana dan teruslah melangkah menuju kehidupan yang lebih baik.